Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kecerdasan buatan sebagai pembasmi kecurangan dalam ujian daring. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Jadi saya sebagai ketua kelompok Minatumi Harja. Saya Anak Gagitesa Parwata dengan NRP 50252012334. Saya Dani Rizky Adriananta Caitanti Putra dengan RRP 5025-201226. Saya Diki Indragun Cahyo dengan NRP 5025-201250. Saya Ratna Rofieri dengan NRP 5025-201258. Dan kita dari kelompok 7 kelas Bahasa Indonesia 32. Nah, sebelum kita membahas mengenai hasil pengamatan kita mulai dengan membahas pandemi yang berlangsung saat ini. Nah, kita semua tahu kalau novel coronavirus atau 2019 nCoV adalah jenis baru coronavirus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, coronavirus sendiri itu apabila terjangkit pada manusia dapat menyebabkan penyakit mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS atau juga bisa disebut SARS. Nah, data yang kami dapatkan dari covid19.go.id, tiap hari lebih dari 2.000 kasus COVID-19 baru terkonfirmasi, dan setiap hari kurang dari 100 orang meninggal karena COVID-19. Nah, akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa salah satu sektor yang terdampak akibat wabah COVID-19 ini adalah dunia pendidikan. Berikutnya, dampak corona terhadap dunia pendidikan. Secara garis besar, corona mempengaruhi dua aspek dalam dunia pendidikan, khususnya perkuliahan. Yang pertama yaitu proses belajar, dan yang kedua yaitu psikologi mahasiswa. Nah, yang pertama yaitu dampak terhadap proses belajar. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pun akhirnya melakukan aksi pencegahan agar pandemi ini tidak semakin parah dengan mengeluarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2020, yang mana Kemendikbud menginstruksikan sekolah maupun universitas untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan para peserta didik untuk belajar dari rumah masing-masing. Menyikapi surat tersebut, pembelajaran tetap dilaksanakan dengan metode pembelajaran daring. Pembelajaran daring muncul sebagai salah satu bentuk kegiatan alternatif pembelajaran yang dipilih, di mana pada pembelajaran daring, siswa dan guru ataupun pengajar tidak melakukan tatap muka secara langsung, melainkan melalui suatu platform online yang telah disediakan. Dengan adanya pembelajaran yang dilakukan secara daring tersebut, tentunya psikologi mahasiswa pun menjadi terpengaruh. Survei pada Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengatakan bahwa 92% peserta didik mengalami banyak masalah dalam mengikuti pembelajaran daring selama pandemi corona merebak. Berikut hasil survei kecurangan. Persoalan kecurangan akademik merupakan satu permasalahan yang bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja, dan kapan saja. Begitupun di kalangan mahasiswa. Padahal aset masa depan suatu bangsa dan negara salah satunya adalah mahasiswa. Pemerintah berharap bahwa mahasiswa akan menjadi salah satu kaum intelektual atau generasi bangsa yang tangguh, dapat dipercaya, jujur, dan dapat diandalkan. Namun, fenomena yang muncul belakangan ini berbeda dengan harapan tersebut. Kecurangan akademik sendiri adalah perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan proses akademis. Mahasiswa akan melakukan kecurangan akademik karena adanya berbagai alasan. Ada yang melakukan karena dituntut orang tua untuk mendapat nilai yang baik atau prestasi akademik yang memuaskan karena malas belajar, takut gagal, adanya kesempatan, dosen yang sulit, tugas atau ujian yang sulit, dan lainnya. Karena hal ini semakin meresahkan, maka kami pun berinisiatif untuk melakukan penelitian ini.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Survei dilakukan secara daring melalui Google Form. Dengan target utama responden pada penelitian ini merupakan mahasiswa ITS yang melakukan kegiatan belajar secara daring. Dari 70 responden, sebagian besar atau sebanyak 57,1% responden yang melaksanakan ujian secara daring melakukan kecurangan. Adapun bentuk kecurangan bisa bervariasi. Bisa berbentuk copy paste dari media internet atau jiplak, ataupun saat menyelesaikan tugas atau ujian menjalin kerjasama dengan temannya, atau membuat catatan kecil pada kertas, dan perilaku kecurangan lainnya yang bisa diterima oleh mahasiswa dan komunitasnya. Dari survei kami menemukan bahwa setidaknya 87,1% dari total responden pernah melakukan kecurangan dengan membuka mesin pencarian, dan setidaknya 84,3% dari total responden pernah melakukan diskusi dengan sesama selama ujian berlangsung. Dapat dilihat bahwa permasalahan kecurangan ini bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah menjadi hama di dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, perlu adanya cara yang efektif agar ujian daring terlaksana dengan jujur. Hal ini sangat diperlukan mengingat permasalahan ini menyangkut kualitas generasi muda Indonesia ke depannya. Nah, kemudian sebagai solusi dibuatlah AI. Dengan melihat adanya perkembangan teknologi yang semakin maju ini, sudah saatnya kita memanfaatkan potensi yang diberikan oleh kecerdasan buatan atau AI tersebut. Permasalahan kecurangan ini bisa diselesaikan dengan kerja mesin pintar yang menjadi jembatan antara instansi pendidikan dengan mahasiswa. AI atau kecerdasan buatan ini dapat secara efektif mengenali keadaan sekitar melalui manufaktur adaptif, kontrol data, dan masih banyak lagi. AI juga dapat memberikan solusi seputar inspeksi visual, pengendalian dan otomasi, kalibrasi, dan penyetelan, serta identifikasi masalah. Mekanisme yang berjalan berupa algoritma machine learning, aplikasi, dan platform membantu instansi pendidikan untuk menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan mahasiswa secara efisien, hemat biaya, dan tepat sasaran. Kemudian, berbagai program yang dipakai dalam AI. Tentu dalam melaksanaan ujian online, menggunakan sistem ujian berbasis komputer atau yang biasa disebut dengan Computer Based Test atau CBT. Dengan adanya CBT yang ada sekarang dan digabung dengan AI atau kecerdasan buatan tersebut, akan dihasilkan sistem anti kecurangan berupa face recognition, automatic voice recognition, dan juga plagiarism checker. Selanjutnya, face recognition merupakan kemampuan untuk mendeteksi wajah. Dengan teknologi ini, sistem akan melakukan analisa muka dari foto-foto peserta yang telah tersimpan, dan dengan kemampuan ini, kita bisa mendeteksi kecurangan penggunaan joki. Selain mendeteksi kecurangan penggunaan joki, jika kita melatih artificial intelligence yang kita buat dengan banyak data mengenai gerak-gerik dan raut muka wajah ketika orang berbuat curang, artificial intelligence yang dibuat bisa mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, voice recognition. Voice recognition adalah suatu proses untuk mengenali seseorang dengan mengenali suara dari orang tersebut. Dengan menggunakan voice recognition, kita dapat mendeteksi suara di sekitar peserta, seperti suara keyboard, suara manusia, dan masih banyak lagi. Artificial intelligence yang dibuat akan dilatih mendengarkan suara keyboard dan suara peserta yang akan mengikuti ujian, sehingga pada saat hari ujian, ketika peserta ingin curang dengan mencari jawaban di internet,
Peserta akan ketahuan karena artificial intelligence dapat mengetahui peserta sedang mengetik. Selanjutnya adalah plagiarism checker. Plagiarism checker adalah kemampuan untuk mengecek plagiarisme dari suatu karya. Artificial intelligence yang dibuat akan diberikan data, yaitu jawaban esai dari peserta ujian. Lalu artificial intelligence akan menentukan berapa persentase kemiripan jawaban peserta A dengan peserta B. Lalu pemeriksa jawaban akan memeriksa apakah persentase tersebut dapat diterima atau tidak. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi dari CBT yang sudah digabung dengan Artificial Intelligence. Dapat dilihat pada gambar, terdapat tombol dashboard, pengawasan, arsip, dan akun. Nah, di dashboard itu untuk melihat ujian apa saja yang sedang berlangsung, dan pada pengawasan itu kita melihat kamera siswa yang sedang mengerjakan ujian, dan pada arsip merupakan ujian-ujian yang sebelumnya, dan akun merupakan akun dari pengawasnya tersebut. Nah, pada pengawasan ini nanti akan terlihat semua kamera siswa yang sedang melakukan ujian. Jika kita lihat pada gambar yang pojok kanan atas, terdapat alert yang bernama Muhammad Hasli sedang terlihat mencurigakan. Jika tombol lihat video itu diklik, itu akan membesarkan video yang memperlihatkan Muhammad Hasli, dan pengawas dapat mengecek apakah dia sedang melakukan kecurangan atau tidak. Nah, di situ, selain mengurangi kecurangan, CBT yang digabung dengan Artificial Intelligence juga akan mempermudah pengawasan peserta ujian, karena para peserta ujian bisa dikatakan sedang diawasi oleh pengawasnya masing-masing, atau para peserta mendapatkan pengawas secara individu, yang menyebabkan pengawas manusia tidak perlu memperhatikan dengan jelas semua peserta yang ada, dan hanya perlu mengawasi peserta yang terindikasi mencurigakan oleh Artificial Intelligence. Nah, kesimpulan dari presentasi ini, dari 3 yang kita udah jelaskan, yaitu face recognition, automatic voice recognition, dan plagiarism checker. Jadi dengan adanya pendeteksi kecurangan berbasis artificial intelligence, keefektifan ujian daring pun akan meningkat. Nah, para dosen tidak perlu lagi khawatir dalam memberi nilai, karena mahasiswa akan sulit melakukan kecurangan apabila diawasi oleh artificial intelligence. Hasil penelitian ini memotivasi kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia secara lanjut di masa pandemi dengan menggunakan teknologi. Harapan dari kami bahwa kualitas artificial intelligence dapat terjamin sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan teknologi ini. Nah, sekian presentasi kami, akhir kata. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 mengundurkan diri.